Lanjutkan renungan dari seri Hidup Kristen yang Berkeyakinan. Mari kita buka surat 1 Yohanes pasal 2 ayat 3 sampai 11. Surat 1 Yohanes pasal 2 3 sampai 11. Saya membaca nasinya bagi kita semua dan persilakan saudara untuk menyimaknya dalam hati. Surat 1 Yohanes pasal 2 ayat 3 sampai 11, firman Tuhan berkata, "Dan inilah tandanya bahwa kita mengenal Allah, yaitu jikalau kita menuruti perintah-perintah. Barang siapa berkata, aku mengenal Dia, tetapi ia tidak menuruti perintahnya, ia adalah seorang pendusta dan di dalamnya tidak ada kebenaran. Tetapi barang siapa menuruti firman-Nya, di dalam orang itu sungguh sudah sempurna kasih Allah. Dengan itulah kita ketahui bahwa kita ada di dalam Dia. Barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup." Saudara-saudara yang terkasih, bukan perintah baru yang kutuliskan kepada kamu, melainkan perintah lama yang telah ada padamu dari mulanya. Perintah lama itu ialah firman yang telah kamu dengar. Namun perintah baru juga yang kutuliskan kepada kamu telah ternyata benar dalam Dia dan di dalam kamu, sebab kegelapan sedang lenyap dan terang yang benar telah bercahaya. Barang siapa berkata bahwa ia berada di dalam terang, tetapi ia membenci saudaranya, ia berada di dalam kegelapan sampai sekarang. Barang siapa mengasihi saudaranya, ia tetap berada di dalam terang, dan di dalam Dia tidak ada penyesatan. Tetapi barang siapa membenci saudaranya, ia berada di dalam kegelapan dan hidup di dalam kegelapan. Ia tidak tahu kemana ia pergi, karena kegelapan itu telah membutakan matanya. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mau merenungkan firman-Mu. Mohon kiranya Roh Kudus yang memimpin kami, hati dan pikiran kami diberikan keterbukaan untuk menerima benih firman-Mu. Tuhan, kami juga mau yang tidak berguna untuk menyampaikan kebenaran-Mu. Kiranya menguatkan kami untuk semakin mengenal kehendak-Mu dan semakin taat kepada berbagai puji hormat dan nama-Mu Tuhan, dan untuk membangun jemaat-Mu juga. Lindungi tempat ini, lindungi anak setiap tempat Tuhan, dan kiranya mereka ingat juga betapa pentingnya untuk berdoa bersama. Terpujilah nama-Mu, dan berdoa ampuni kami dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Baik, ini ke seri keempat. Kita sudah melihat keyakinan melalui keselamatan, keyakinan melalui persekutuan, keyakinan melalui pengakuan. Dan malam ini kita akan berbicara tentang keyakinan melalui ketaatan. Ya, keyakinan melalui ketaatan. Sebagai orang baptis independen, kita patut berbangga. Saya sendiri sangat berbangga karena kita punya doktrin yang fundamental yang memberikan kita jaminan keselamatan. Dalam surah Efesus dikatakan bahwa jaminan itu diperolehkan dengan Roh Kudus. Itu jaminan dari Tuhan. Dan juga jaminan itu membuat kita yakin dan bahkan rela untuk menderita bagi dan untuk Kristus. Seperti yang Timotius terima dari Paulus, nasihatnya dari gurunya. Rasul Paulus menuliskan kepada Timotius di surat 2 Timotius pasal 1 ayat 12. "Itulah sebabnya aku menderita semua ini, tetapi aku tidak malu karena aku tahu kepada siapa aku percaya, dan aku yakin bahwa Dia berkuasa memeliharakan apa yang telah dipercayakannya kepadaku hingga pada hari Tuhan." Keyakinan ini membuat Rasul Paulus rela menderita. Keyakinan ini membuat Rasul Paulus tidak malu untuk menderita bagi Injil dan karena Injil, bagi Kristus dan juga karena Tuhan Yesus Kristus. Dia tidak malu karena dia punya keyakinan yang membuat dia taat kepada Allah. Pengetahuan akan jaminan ini juga, akan kekekalan hidup yang Tuhan berikan kepada kita, adalah sebuah pemberian yang luar biasa dari Tuhan. Keyakinan jaminan keselamatan dan karunia Allah yang terbesar bagi kita. 1 Yohanes 9 pasal ayat 13 dikatakan apa? "Semuanya ini dituliskan kepada kamu supaya kamu yang percaya kepada nama anak Allah tahu bahwa kamu apa? Memiliki hidup yang kekal." Ketika kita mengetahui segala sesuatu yang pasti, ketika kita mengetahui sesuatu yang terjamin, maka ada ketenangan, ada kelegaan, dan juga ada dorongan untuk taat kepada Tuhan. Kita patut bersyukur karena keselamatan kita tidak berdasarkan pada perbuatan baik kita. Mengapa? Jika hal itu terjadi, kita akan menyombongkan diri. Kita akan membanggakan diri, tapi syukur karena bukan berdasarkan pada perasaan kita, perasaan berubah-ubah, bukan pada perbuatan kita, perbuatan berbeda-beda tingkatannya.
tetapi karena kuasa pengampunan Allah dalam Kristus Yesus itulah rahmat, dan juga karena kasih karunia Allah dalam Kristus Yesus itulah pemberian secara cuma-cuma kita menerimanya dengan iman. Sekarang setelah kita yakin kita sudah selamat, ada tuntutan, yaitu ketaatan. Kita dituntut untuk taat, menaati apa kehendak Allah bagi hidup kita. Dan kehendak itu tidak perlulah dicari-cari seperti wahyu baru. Bukan, kehendak Allah itu telah nyata tertulis dalam firman Allah. Nah, malam ini saya ingin mengajak kita dari keyakinan melalui ketaatan, dan 3 hasil dari ketaatan kita kepada Tuhan. Yang pertama, hati yang terjamin. Ayat 3, hati yang terjamin. Dan inilah tandanya bahwa kita mengenal Allah. Mengenal di sini tidak sekedar tahu. Oh iya, saya tahu Yesus diceritakan di Alkitab. Bukan. Mengenal di sini adalah ada hubungan pribadi yang sangat akrab, bahwa dia sangat terjamin hatinya, dia berada dalam Tuhan, dia sudah selamat. Kita mengenal Allah jika kita menuruti apa? Perintahnya. Jadi ada hubungannya. Ya, artinya kalau ditanya apa buktinya kau mengenal Allah? Ya ini sama melakukan kehendak Tuhan. Kehendak Tuhan. Sama kalau kita mengucap syukur kepada Tuhan, kita beribadah itu kepada Tuhan, kita memberi itu kepada Tuhan, kita penginjil itu kepada Tuhan, kita bersaksi itu kepada Tuhan, kita memberi itu kepada Tuhan, kita menolong orang itu kepada Tuhan, kita rajin berdoa itu kepada Tuhan. Itu tanda-tandanya. Kita boleh menilai diri sendiri sesungguhnya apakah kita sungguh mengenal Allah atau tidak. Saudara, tidak ada sukacita jika tidak ada jaminan dalam hidup kita. Orang sukacita kan ada jaminan. Kita dapat bersukacita di dalam Tuhan, kita dapat bersukacita dalam penderitaan, kita dapat bersukacita dalam keadaan kekurangan pun, jika kita sungguh-sungguh memiliki jaminan. Dan jaminan ini yang Tuhan berikan kepada kita sesungguhnya jaminan yang pasti yang seharusnya membuat kita bersukacita. Ingat, menaati perintah-perintah Tuhan tidak menyelamatkan kita, tetapi memberikan jaminan. Mengapa? Karena ketaatan kita kepada Allah adalah bukti dari keselamatan itu sendiri. Filipi pasal 2 ayat 12. Tetaplah kerjakan keselamatan. Mengerjakan keselamatan bukan bekerja untuk keselamatan, tapi mengerjakan keselamatan itu bekerja bagi saudara yang sudah ada. Sudah selamat, amin. Sekarang Paulus katakan kerjakanlah itu. Buktikanlah itu melalui pekerjaan, melalui perbuatan, yaitu ketaatan pada perintah-perintah Allah. Sebaliknya, orang Kristen yang tidak taat sering mengalami keraguan. Coba saja, tidak taat baca firman Tuhan, pasti takut. Mau memberi tidak ya? Mau bersaksi tidak ya? Yang tidak taat berdoa, pasti takut. Mendoakan musuh tidak ya? Ya? Banyak yang tidak taat itu pasti mengalami keraguan. Tapi yang taat memiliki keyakinan yang pasti. Itu yang perlu kita renungkan, ya. Karena di ayat 4 dikatakan, barang siapa berkata aku mengenal dia tetapi ia tidak menuruti perintahnya, ia adalah seorang apa? Pendusta. Bukan hanya peragu tapi pendusta. Dan di dalamnya tidak ada kebenaran. Coba. Ketaatan tidak menyelamatkan, tapi orang tidak taat dilakukan keselamatannya. Betul? Ya, orang tidak taat, karena sesungguhnya orang yang sudah selamat itu apa sih yang kita katakan? Agar Roh Kudus dalam diri kita. Roma pasal 5 ayat 5 kan? Roh Kudus telah dicurahkan ke dalam hati kita. Justru Roh Kudus itulah yang mendorong kita untuk taat. Sama seperti kalau kita bicara tentang baptisan, sesungguhnya orang yang sudah yakin selamat tidak perlu diperintahkan untuk baptisan. Mengapa? Roh Kudus itulah yang mendorong dia. Lihat sida-sida itu. Apa kata sida-sida kepada Filipus? Di situ, ingat di situ ada air. Apakah alamannya jika aku dibaptis? Hanya satu syaratnya. Apa kata Filipus? Jika Tuhan percaya. Ya. Semua orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis. Dan jumlah mereka pada hari kira-kira bertambah 3.000. Itu dorongan ketaatan. Sebaliknya kalau tidak taat, orang itu adalah pendusta. Dan bahkan lebih dalam lagi, firman Tuhan katakan di dalam orang itu tidak ada kebenaran. Kebenaran itu Tuhan Yesus.
Tidak ada. Kebenaran itu Roh Kudus, tidak ada. Kebenaran itu firman Tuhan yang tidak ada di dalam orang yang mengaku tetapi tidak taat. Tidak taat. Termasuk bersaksi. Kalau kita takut bersaksi, berarti sama dengan kita tidak taat. Kita perlu bersaksi karena Tuhan sendiri memerintahkan kita demikian. Gitu kan? Tetapi kamu akan menerima Roh Kudus. Kuasa kalau Roh Kudus turun ke atasmu, dan kamu akan menjadi, itu tuntutannya. Kalau kuasa turun, Roh Kudus ada, tuntutannya ialah menjadi saksi bagi Tuhan Yesus Kristus. Ya, saudara yang dikasihi Tuhan, ingatlah bahwa semakin kita menaati Allah, maka semakin tenang hati kita. Walaupun iblis menyerang dari berbagai sudut, kalau semakin kita taat pada Allah, kita tenang. Sama dengan keadaan sekarang ini, orang banyak tidak tenang pikirannya karena corona. Gampang sebenarnya. Taati perintah. Taati perintah. Bukan kita melawan pemerintah, bukan, kita tetap mengikuti prosedur itu. Tetapi kita harus lebih mengutamakan taat kepada Allah seperti yang Petrus dan Yohanes katakan di depan mahkamah Yahudi. Ingatlah bahwa kita harus lebih taat kepada Allah daripada kepada manusia. Ya, kepada manusia. Masih ingat ilustrasi yang kemarin saya terima di grup para pendeta? Dua gambar ilustrasi, pesawat penuh, gereja kosong. Bagaimana? Di mana bukti ketaatan di situ? Mengapa? Katanya nggak boleh ibadah, tapi pesawat penuh. Coba. Ya, makanya kita perlu hati-hati bahwa di sini iblis sedang bekerja. Di sini iblis sedang bekerja. Ini bisa sedang bekerja. Maka kita perlu berbicara kepada Tuhan. Kemudian hak yang terjamin itu adalah jaminan dan menjamin kedewasaan rohani kita. Ayat 5. Tetapi barang siapa menuruti firman-Nya di dalam orang itu sungguh sudah sempurna kasih Allah. Dengan itulah kita ketahui bahwa kita ada di dalam Dia. Ya, kesempurnaan adalah kedewasaan. Jadi orang yang taat akan bertumbuh menuju pada kesempurnaan. Kesempurnaan kita nanti di surga. Dan kedewasaan kita secara bertahap. Namun kedewasaan itu tidak akan terjadi kalau kita tidak menaati perintah Tuhan. Yohanes pasal 14 ayat 15, firman Tuhan Yesus sendiri yang berkata kepada murid-muridnya. Yohanes 14 ayat 15. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Mari kita baca 1, 2, 3. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala. Ini dalam. Bukan kita menyanyi. Ku cinta padamu, Yesus Tuhanku. Kalau itu benar, tuntutannya apa? Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Ya, kasih itu menyempurnakan. Kasih Allah itu sendiri sempurna. Kasih Allah itu sempurna karena Allah kita adalah sempurna. Ketaatan kita membuahkan kedewasaan, membuat kita semakin dewasa dalam Tuhan. Ya. Lalu kita yang lain apa? Percayalah, patuh pada Allah, agar hidup bahagia. Syaratnya percaya, percaya dan patuh hidupnya sama dengan bahagia. Kalau kita percaya dan tidak patuh, tidak ada kebahagiaan. Hanya percaya, yang Yakobus mengatakan ini sudah percaya ada Tuhan Yesus kok. Ya bukan? Dalam kitab, dalam surat, dalam Injil, Roja itu katakan apa? Hai Mesias anak Allah yang hidup. Dia mengakui Mesias Allah yang hidup. Ya, tapi kepercayaan di sini adalah menerimanya secara pribadi dan taat secara pribadi kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Pertanyaannya ialah, apakah kita suka menaati Allah? Apakah kita suka melayani Allah? Ini harus dijawab melalui tindakan nyata kita. Ya. Kemudian yang kedua adalah hidup yang tinggal dalam Kristus. Tadi hati yang terjamin, yang kedua hidup tinggal dalam Kristus. Hidup tinggal itu Tuhan Yesus Kristus memberi ilustrasinya di Injil Yohanes pasal 15 ayat 4. Injil Yohanes 15 ayat 4, firman Tuhan berkata, tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu.
sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau dia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Jangan kamu berbuah, syukur saja tidak. Ya. Ranting kalau keluar dari pokoknya bukan hanya tidak berbuah, tapi tidak akan subur. Justru makin lama makin kering. Itu di ayat 6. Ya, makin lama makin kering. Kering rohaninya, kering keinginannya, kering segala-galanya. Kering kerinduannya untuk Tuhan, kering kerinduannya untuk beribadah, kering kerinduannya untuk memberi, kering kerinduannya untuk memuji Tuhan. Kalau orang tidak melekat pada pokok, tidak tinggal. Ya, sekarang sebenarnya kita boleh mengambil kesempatan berbulan-bulan ini sebagai kesempatan untuk membuktikan kemurnian iman kita dan juga untuk menyembuhkan rohani kita. Mengapa? Kebanyakan di rumah berarti ada kesempatan berdoa, ada kesempatan untuk bersekutu dengan keluarga. Rohani subur di situ. Ya, kesempatan juga untuk mengevaluasi diri kita masing-masing apa kelemahan-kelemahan selama ini. Kemudian kalau kita tinggal dalam Kristus, hidup mengikuti jejak Tuhan Yesus, seperti yang Rasul Petrus tuliskan bagi kita di 1 Petrus pasal 2 ayat 21. 1 Petrus pasal 2 ayat 21. Ini bagian dari kata. Sebab untuk itulah kamu dipanggil, karena Kristus pun telah menderita untuk kamu. Berarti dipanggil untuk menderita ini. Sebab untuk itulah kamu dipanggil, karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu, supaya kamu mengikuti jejaknya. Kita diperintahkan untuk tinggal dalam Kristus dan mengikuti jejaknya, jejak ketaatan. Filipi 2 dengan jelas berkata bahwa Tuhan Yesus hidup taat, ketaatannya sampai mati di kayu salib. Dan bahkan dalam Ibrani pasal 5 dikatakan bahwa Tuhan Yesus belajar menjadi taat melalui penderitaan. Itu jejak kasih. Tuhan Yesus mengasihi musuh-musuhnya, mengampuni orang yang menyalibkan dia di atas salib. Dikatakan, ya Bapa, ampunilah mereka, supaya mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. Kerendahan hati, meskipun setara dengan Allah, Tuhan Yesus tidak mempertahankan sebagai ini harus dipertahankan, tapi dia merendahkan dirinya. Jejak Tuhan Yesus dalam pengorbanan, dia mengorbankan hidup. Jejak Tuhan Yesus dalam melihat orang selalu diterangkan oleh belas kasihan. Kita mengikuti jejak Tuhan Yesus. Kemudian sebagai anak-anak Allah dalam Efesus pasal 5, jikalau kita sungguh-sungguh anak-anak itu, kita dituntut menjadi anak-anak yang kekasih dan anak-anak yang penurut. Sebab itu jadilah penurut-penurut Allah, seperti anak-anak yang kekasih. Jadilah penurut-penurut Allah, seperti anak-anak yang kekasih. Kita dituntut untuk taat, untuk turut, untuk patuh kepada Allah sebagai anak-anak yang kekasih Allah. Karena memang kita disebut anak-anak kekasih Allah. Tapi tidak juga kalau kita tidak taat. Bagaimana kalau anak di keluarga tidak selalu tidak menaati orang tuanya? Apakah boleh disebutkan anak kekasih? Ya tidak, ya. Anak yang memberikan apa? Masalah. Kita dituntut untuk menjadi anak yang kekasih bagi Allah kita. Kemudian terakhir, kehidupan yang penuh kasih. 7-11 dari firman dari Nas tadi. Ayat 7-11. Saudara-saudara yang kasih, bukan perintah baru yang kutuliskan kepadamu, melainkan perintah lama yang telah ada padamu dari mulanya. Perintah lama itu adalah firman yang telah kamu dengar. Kata perintah di sini tidak dimaksudkan ke 10 hukum Taurat, ya, bukan. Tetapi karena hukum Taurat telah digenapi oleh Tuhan Yesus. Perintah sini berbicara tentang kasih kita terhadap Allah dan terhadap satu sama lain. Nanti kita lihat ayat berikut. Perintah ini terkesan katanya tua tapi baru juga. Mengapa? Karena Allah mengasihi dunia ini, mengasihi kita dari semula sampai selama-lamanya. Kalau di dalam kitab Yeremia Allah katakan apa? Kepada bangsa Israel, aku mengasihi kamu dengan kasih yang kekal. Itu juga diterapkan pada kita bahwa Allah mengasihi kita dengan kasih yang kekal. Kita yang sering tidak merasakan kasih itu sendiri. Yohanes pasal 13, Injil Yohanes pasal 13
ayat 34 dan 35. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling apa? Mengasihi. Sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Jadi orang bertanya, kasihnya seperti apa? Tuhan sudah jelaskan. Seperti aku mengasihi kamu. Kamu yang menyakiti aku, kamu yang berdosa, kamu yang suka memberontak, kamu yang tidak mau berdoa, Tuhan kasih. Demikian kau mengasihi. Kalau kamu sudah sungguh-sungguh percaya, sekarang dikatakan apa? Ini perintah itu kepada kamu supaya kamu saling berarti antara sesama. Sesama itu dua kelompok, percaya dan percaya. Dalam Galatia dikatakan kasih kita terutama kepada orang-orang percaya. Dalam Petrus 1 juga dikatakan demikian. Kemudian kasih kita dilebarkan, diperlebar menjadi apa? Kasih kepada semua orang. Semua orang yang termasuk jiwa-jiwa yang tersesat. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi. Sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian, semua orang ingat, ada kesaksian di situ. Dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Inilah perintah yang baru itu. Ya, lihat tuh kasihnya itu. Dikasih itu di ayat 78 tadi kan, kasih itu adalah kasih agape, kasih yang berkorban, kasih yang dalam, dan kasih yang sangat rohani. Bukan kasih bateran. Kalau kasih bateran itu baru murni kasih namanya. Ya, maka Tuhan Yesus katakan dalam Matius kan, jikalau kamu memberi kepada orang, beri kepada kamu, apa bedanya? Apa lebihnya? Ya, oke. Namun perhatikan perintah baru juga yang dituliskan kepada kamu, saya baca di depan. Telah ternyata benar dalam dia dan dalam kasih di dalam kamu, sebab kegelapan sedang menyatakan terang yang benar telah bercahaya. Ya, kasih yang benar rela menanggung, seperti di Galatia pasal 6 ayat 2. Hendaklah kamu apa? Saling menanggung bebanmu. Demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Galatia 6 ayat 2. Oke? Seperti orang tua yang memberikan kepada anak-anaknya. Ada nggak orang tua yang pernah katakan, Pak, Ma, atau Ayah, mari kita kasih anak makan anak-anak mengumpul senjata? Begitu? Tidak ya? Tidak. Itu terjadi di jalan biasanya. Ya nggak? Kok nggak pakai helm? Papa nggak ada polisi. Nah itu nggak kata aku polisi. Udah, gitu ya. Nah, nggak ada orang tua yang berkata kepada istrinya, Pak Yunus bilang nanti pulang, ayo kasih si Nes makan tuh, kasih susu polisi datang. Itu tidak mungkin, karena dia otomatis karena kasihnya menerima kepada anak, kepada anak. Demikianlah kasih kita kepada Allah tidak harus dipolisikan. Kalau tak, itu namanya keterpaksaan, bukan ketulusan. Ya, seperti yang dituliskan Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus ketika mengingatkan mereka tentang persembahan yang akan diberikan. Paulus katakan di ayat 8, 2 Korintus pasal 8, aku mengatakan hal itu bukan sebagai perintah, melainkan dengan menunjukkan usaha orang-orang lain untuk membantu. Aku mau menguji keikhlasan kasih kamu. Ya, keikhlasan. Ikhlas itu sukarela melakukannya, tapi tidak asal. Ya, sukarela melakukan tapi melakukan yang terbaik dengan kualitas yang terbaik. Itu yang dicatatkan oleh Paulus kepada orang Korintus. Kemudian kasih yang benar itu adalah sifatnya konsisten. Barang siapa berkata sendiri bahwa ia berada di dalam terang, tetapi yang membenci saudaranya, ia berada di dalam kegelapan sampai sekarang. Karena sesungguhnya orang yang sungguh-sungguh berada dalam terang Kristus, dia terus-menerus mengasihi. Memang di antara manusia, di antara sesama, di antara orang percaya pun terkadang ada salah paham, beda pendapat, tetapi itu tidak boleh menghalangi kasih. Tidak boleh menghalangi kasih. Ya, karena di mana banyak orang, dua orang saja suami istri beda pendapat, apalagi kalau banyak orang. Ya, justru di situ kadang kita melihat seni hidup itu. Kalau kita beda pendapat, di pikiran beda-beda. Tapi satu hal yang mengikat kita seperti Kolose pasal 3:14, yang mengikat dan persatukan kita adalah kasih Kristus. Dikatakan di atas semuanya itu kenakanlah kasih sebagai pengikat yang menyempurnakan dan mendewasakan itu. Oke. Jadi di ayat 9 seolah-olah dia berkata bahwa semustahil dikatakan selamat kalau
penuh dengan kebencian pada orang lain. Ingat, kasih dan benci tidak boleh berjalan berbarengan. Ya, tidak boleh. Justru mereka menuju pada arah yang sangat berbeda. Kalau kebencian itu bukan akan pahit, dendam dan segala macam. Tapi kalau kasih itu justru dikatakan kasih menutupi banyak dosa. Ya, kasih menutupi banyak dosa. Kita membenci praktik homoseks, tetapi kita mengasihi orang yang itu sama. Tuhan Yesus di atas kayu salib membenci dosa, tapi mengasihi orang berdosa. Mengasihi orang berdosa. Ya, sama masih ingat ketika saya kecil. Setiap kali tidak tahu itu dipukul di rotan kan? Kamu tahu siapa yang dipukul? Iya saya bilang itu. Bukan, kelakuan yang tidak baik, tapi yang sakit saya yang masih. Ya kan? Iya. Katanya kelakuan yang tidak baik makanya ini. Seperti ini. Tidak tak dicubit, kadang dicubit ya. Cubit. Bahaya itu kalau dicubit ya. Teriak-teriak. Oke? Kalau nggak tahu itu gitu ya. Ya. Orang Kristen yang menyimpan kebencian memiliki tiga hal ini. Dia katakan kalau membenci itu, ini peringatan saudara. Kalau membenci kita berada dalam kegelapan. Kemudian ayat 10 kita menjadi penyesat. Karena kalau dibalik barang siapa mengasihi saudaranya, dia tetap berada dalam tenang dan di dalam tidak ada penyesatan. Sebaliknya kalau benci berarti ada penyesatan. Ayat 11. Tetapi barang siapa membenci saudaranya, dia berada dalam kegelapan. Dan di dalam kegelapan dia tidak tahu kemana dia pergi, karena kegelapan itu telah membutakan matanya. Jadi orang membenci mengalami kemajuan dan bahkan buta rohani. Tapi orang mengasihi mengalami kemajuan. Ya, mengalami kemajuan. Kasih kita harus bertumbuh dan berkembang, meningkat. Kalau menurut Filipi pasal 1 ayat 9 Paulus katakan, dan inilah doaku semoga kasihmu makin melimpah dalam pengetahuan yang benar dan dalam segala macam pengertian. Tuhan menuntut kita untuk bertumbuh dalam kasih. Ya, bertumbuh dalam kasih. Kasih itu harus mengalami pertumbuhan dari waktu ke waktu melalui ketaatan kita kepada Tuhan. Tidak akan bertumbuh kalau kita tidak taat. Tadi tuntutan Tuhan Yesus, kalau kau mengasihi aku, kamu akan menuruti perintah, segala perintah. Ya kan? Demikian juga dalam 1 Korintus pasal 13, Tuhan Yesus katakan dalam surah 1 Korintus melalui Paulus dituliskan ini kepada kita, ayat 5, 1 Korintus pasal 13, ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan sendiri, ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Jadi kalau mengasihi itu terus bertemu dalam ketaatan pada Tuhan dan firman-Nya, termasuk juga dalam mengasihi orang lain. Ingat saudara, karakter yang luar biasa yang Tuhan tuntut dari kita ialah kasih kita kepada Tuhan. Ya, karena kasih itu akan membawa kita pada ketaatan. Itulah buah kasih tadi. Ketaatan kita kepada Tuhan dan perintah-perintahnya, maka kita mempunyai jaminan yang tenang dalam hati kita. Ingat seperti yang Tuhan katakan di Matius pasal 11. Pikuklah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Hati, jiwa perlu ketenangan. Caranya yaitu ketika taat. Bahkan di sini memikul kuk itu bersama Tuhan yang Tuhan berikan. Kita rela memikul kuk. Jadi karena ketaatan kita kepada Tuhan dan perintahnya, kita memiliki jaminan dalam hati kita. Kemudian kita hidup dalam ketaatan itu mengikuti jejak Tuhan Yesus Kristus. Dan juga hidup dalam kasih Kristus dari waktu ke waktu. Ini perlu proses dan ini harus dikawal dengan doa setiap hari. Dengan doa, semakin banyak kita buat untuk Tuhan, semakin perlu kita banyak berdoa. Sama seperti malam ini kita datang untuk berdoa, mendoakan orang-orang yang kita kasihi. Demikian juga mendoakan orang-orang yang membenci gereja Tuhan, supaya mereka diberi kesadaran bahwa mereka perlu keselamatan. Inilah saudara dikasih Tuhan, mari kita hidup dalam ketaatan dengan Tuhan, dan karena ketaatan itu akan membawa kita uji ketaatan itu akan membuat kita semakin dekat dengan Tuhan, ketaatan kita kepada Tuhan semakin memuliakan nama Tuhan dan juga membangun hubungan kita dengan Tuhan. Dan ketika kita ketemu membangun hubungan kita dengan satu sama lain dalam jemaat Tuhan. Kita berdoa, terima kasih Tuhan pada malam ini, kami bersyukur atas anugerah Tuhan dan memohon kiranya Engkau ampuni yang tidak berkenan dalam firman-Mu dan kemampuan menjadi orang-orang yang taat pada Tuhan. Anak-anak Tuhan yang terkasih, anak yang penurut kepada Tuhan, kepada perintah-Mu. Kiranya kasih kami terwujud dan terbukti melalui ketaatan kami pada perintah Tuhan, mengikuti jejak Tuhan Yesus Kristus
dan juga membangun bersama-sama jemaat Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan pertemuan kami kiranya Kau menguduskan firman dalam hati kami masing-masing. Kami mohon ampun dosa kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.